tadi juga udah menyinggung masalah bahwa keluarga, bahwa family itu diperkenankan berarti Kak Hansa dan tetap dan dapat allowance. Kak Hans, boleh ini nggak sih? Boleh sharing nggak sih di sana? Mungkin ini juga hal yang cukup menjadi pertimbangan utama juga buat sobat ASN semua yang sedang mencari beasiswa. Kira-kira kita dapat berapa sih allowance-nya bulanannya? Terus kalau misalnya kita keluarga berapa dan itu apakah itu cukup untuk biaya hidup yang diberikan oleh DAAD? Apakah cukup menutupi untuk biaya hidup selama di sana? Mungkin itu sih Kak Hans yang bikin penasaran. Oke, boleh. Jadi gini, untuk saya share ya. Jadi sebulan itu dari DAAD itu diberikan allowance 861. Memang ini 861 termasuk yang lebih rendah lah dibanding LPDP. Setahu saya dapat 1.000 kalau nggak salah. Terus Erasmus Mundus itu dapat 1.000 juga, teman saya yang Erasmus dapat 1.000 euro. Nah, tapi DAAD cuma dapat 861 euro. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir, panik juga ya, karena ini tuh 861 itu cukup banget, apalagi kita dapat kelebihan juga, ada family misalnya yang bawa keluarga, dapat tambahan lagi 276 euro, setahu saya itu untuk yang bawa istri, kemudian bawa anak, nanti ada tambahan lagi, saya tapi lupa berapa gitu ya, ada tambahan lagi, kemudian berikutnya juga ada namanya rent subsidi. Jadi teman-teman tadi yang saya bilang ketika 30% dari beasiswa itu habis untuk menyewa apartemen atau menyewa flat gitu ya, karena mungkin bisa jadi teman-teman kan nggak mendapatkan flat dari student dorm ya, atau yang dari khusus untuk mahasiswa, harus menyewa yang di luar itu gitu ya, apalagi yang khusus family itu, yang khusus family terbatas sekali, yang dari student dorm itu yang khusus family sangat terbatas. Harus cari sendiri di luar, itu kan pasti biayanya mahal. Nah itu teman-teman bisa apply namanya rent subsidi itu tadi gitu. Itu sampai up to 250 euro. Nanti yang menentukan adalah dari DAAD nih dapat tambahnya berapa. Kebetulan kalau saya tambahnya itu 250 euro. Jadi jadi hitung sendiri 81 tambah 250 gitu. Terus kemudian itu tadi untuk dapat yang didapatkan dari DAAD, tapi untuk living cost-nya sendiri, nah ini tergantung dari teman-teman sebenarnya. Artinya gini, gaya hidup kita kan beda-beda lah ya. Cuman saya bisa kasih tips sih, kayak kalau kita mau berhemat ya, kalau yang mungkin jarang masak, maksudnya lebih suka jajan dulunya gitu ya. Saya dulu kan nggak pernah masak nih, tapi selama saya di sini saya sering masak gitu ya, karena saya ingin berhemat gitu. Bisa di-compare lah, contohnya seperti ini. Kalau saya nggak masak, misalnya saya jajan ya, beli di luar gitu ya, itu saya bisa habis sekitar 5 euro sekali makan. Itu minimal. Kalau itu minimal untuk yang kayak masak makanan ready to eat yang cepat saji gitu ya. Tapi kalau kita di restoran itu bisa sekitar 10 euro, 8 sampai 10 euro lah per sekali makan gitu ya. Sekali makan sekitar itu. 10 euroan itu minimal banget. Nah, kalau kita masak sendiri di rumah, 5 euro itu bisa untuk 1 hari gitu. Bisa untuk beli beras itu sekitar 1 euro sampai 2 euro, tergantung jenisnya. Kalau yang paling murah itu 1 euro, 1 kilo, 1 euro. Terus kemudian sayuran di sini itu murah-murah, sayuran sekitar 1 euro sampai 2 euro, tergantung jenis sayurannya apa. Kecuali kalau sayuran dari Asia ya, contohnya kan di sini memang kayak kita mau cari sayur-sayur yang ada di Indonesia tuh kayak misalnya kangkung atau sayur-sayur labu siam dan sebagainya, itu nggak ada di supermarket umum. Jadi kayak kita harus beli ke toko Asia atau toko Middle East gitu baru ada. Nah itu memang agak sedikit lebih mahal kalau di situ. Atau kacang panjang juga, itu saya kadang kalau lagi pengen ya beli di sana gitu. Kemudian untuk lauk-lauk juga di sini murah gitu ya, dan gampang dicari. Untuk yang teman-teman muslim mau nyari daging halal di sini juga gampang, itu murah, sekilo tuh sekitar 2 sampai 3 euro lah, tergantung tokonya ya. Untuk ayam gitu, misalnya contohnya ayam, itu murah banget. Makanya tadi saya bilang 5 euro tuh bisa untuk makan seharian. Itu sangat murah, jadi kalau mau berhemat kayak gitu sih. Jadi ini sih bisa berhemat, mungkin teman-teman bisa, kalau memang benar-benar hemat, teman-teman tuh sebulan, saya pernah ya, sebulan tuh cuma 100 euro, habis 100 euro sebulan. Saya pas lagi berhemat-hematnya, apalagi kemarin pas bulan puasa soalnya ya, waktu itu kan pas puasa juga kan, jadi cuma 2 kali makan, itu bisa cuma 100 euro aja doang sebulan. Oke, gitu berarti intinya nggak usah khawatir ya, yang diberikan itu cukup, insya Allah, tergantung juga dengan sangat cukup
gaya hidup juga. Oke Kak Hans, mungkin segitu aja perkenalan kita tentang beasiswa DAAD. Kita mungkin ini ke intinya yang juga teman-teman sobat ASN semua di sini penasaran bagaimana sih. Mungkin Kak Hans bisa cerita sedikit dulu ketika Kak Hans itu apply beasiswa DAAD ini, sharing pengalamannya, apa sih tahapan yang paling bikin menegakkan, atau mungkin tadi Kak Hans juga sudah sedikit menyinggung juga soal persyaratannya di mana ada motivation letter di situ gitu. Mungkin Kak Hans juga bisa berbagi juga di sini gimana sih tips dan trik membuat motivation letter yang baik dan yang dibutuhkan oleh sana gitu. Oke Kak Hans, silakan. Iya, boleh. Jadi tadi saya sampaikan untuk jalurnya ini kan hanya dari universitas. Itu nanti akan seleksi administrasi, kemudian nanti kalau masuk shortlist, teman-teman nanti akan diteruskan ke DAAD. Terus kemudian nanti akan ada namanya wawancara juga. Jadi sebelum nanti diteruskan ke DAAD ada namanya wawancara. Jadi ketika kita sudah masuk shortlist ada namanya wawancara. Nah, wawancara ini itu nanti dari pihak universitas, tapi ada juga beberapa kasus yang dari UNIF dan juga dari DAAD. Tapi kalau kasus saya sebenarnya itu hanya cuma pihak universitas saja atau pihak jurusan saja yang wawancara, dan itu beda-beda sih. Ada yang kasusnya kita dikasih tahu dulu besok ada wawancara tanggal sekian jam sekian. Tapi kalau kasus saya waktu itu mendadak, tiba-tiba saya dapat telepon dari nomor Jerman, plus 49 itu kan nomor Jerman ya. Saya kaget sih, waduh ini pasti dari ini nih, langsung dari Jerman nih. Terus saya angkat, itu ternyata langsung wawancara di situ. Jadi nggak ada persiapan sama sekali gitu wawancaranya. Cuma nanti bisa saya share lah untuk terkait dengan ini ya. Yang pertama yaitu adalah motivation letter. Nah teman-teman ketika bikin motivation letter, gimana sih cara supaya bisa memikat pihak jurusan gitu ya. Ini saya ada tips sih untuk motivation letter ini. Yang pertama adalah teman-teman harus pahami bahwa motivation letter itu bukan CV ya, bukan resume atau bukan intinya bukan CV lah. Banyak yang saya beberapa kali nge-review motivation letter yang mau apply DAAD, itu beberapa kali yang saya temukan adalah mereka memasukkan achievement itu semuanya di motivation letter. Jadi motivation letter itu isinya achievement gitu. Nah, ini gimana ya? Achievement itu masukannya di CV aja gitu. Boleh masukkan di motivation letter gitu ya. Tapi tunjukkan yang paling memiliki impact yang besar gitu ya. Nah, ini impact yang besar untuk apa? Nah, yang harus teman-teman tulis di motivation letter itu pertama-tama teman harus kayak ngasih kayak problem atau gap gitu ya. Gap ini harus kayak based on data gitu. Gap yang dialami oleh Indonesia mungkin dengan negara-negara lain itu seperti apa, atau gap atau problem yang sedang dialami oleh Indonesia itu seperti apa sih kayak gini. Dan kemudian nanti teman-teman kayak menghubung-hubungkannya dengan expertise atau keahlian teman-teman itu apa yang bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kemudian kaitkan juga dengan program SDGs, teman-teman harus paham itu karena SDGs itu kan target sampai 2030, dan ini strong banget kalau teman-teman bisa angkat SDGs itu nilai plus banget lah kalau bisa teman-teman angkat SDGs ini di problem yang teman-teman tampilkan di motivation letter. Terus kemudian barulah nanti teman-teman kayak kasih strong relation gitu ya antara program studi yang teman-teman daftar atau yang teman-teman tuju dengan future karirnya teman-teman tuh mau jadi apa ke depan. Itu teman-teman mau pengen jadi apa dengan menyelesaikan masalah tadi, ada gaps tadi, terus teman-teman kayak pengen jadi apa nanti ke depannya. Itu kaitkan juga dengan keunggulan-keunggulan yang ada di program studi yang teman-teman daftar. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus buka websitenya jurusan. Nah, teman-teman lihat tuh course-nya apa aja, course-course yang penting yang itu teman-teman highlight, dan teman-teman kasihkan kayak relation gitu ya antara ketika saya sudah menyelesaikan course ini di jurusan tersebut, saya bisa menjadi seorang ini di masa depan, dan kemudian saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi ditampilkan di awal di teman-teman itu. Nah, kemudian di terakhir teman-teman itu nanti harus kayak ngasih highlight juga kenapa sih teman-teman itu butuh beasiswa DAAD dan kenapa teman-teman layak untuk jadi
penerima beasiswa DAD. Nah, ini mungkin nanti akan berbeda-beda gitu. Nanti dari masing-masing teman-teman akan berbeda-beda. Nah, ini untuk contoh saja ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan menampilkan gaps atau problem. Kalau yang saya waktu itu saya menampilkan problem di Indonesia itu terkait dengan masalah penyakit tidak menular yang semakin meninggi, dan itu saya based on data banget. Based on datanya dari apa? Dari riset kesehatan dasar 2018. Waktu itu saya tampilkan bahwa ternyata dari 2015 ke 2013 ke 2018 itu naiknya cukup signifikan, cukup tajam. Terus kemudian saya juga kaitkan juga dengan beban negara terkait dengan JKN. Waktu itu saya tampilkan juga, ada datanya juga ya, tampilkan datanya, beban negara akan penyakit tidak menular ini cukup tinggi gitu. Nah, saya kan jurusannya komunikasi nih, dan saya punya background di DKV nih, di desain komunikasi visual. Terus kenapa saya pengen di jurusan Global Urban Health, yang notabene kayaknya mungkin teman-teman kayak ini impossible banget sih mau daftar gitu ya. Nah, saya highlight lah dengan expertise saya di bidang komunikasi, di bidang visual communication design. Kontribusi saya dalam bidang kesehatan itu adalah dengan fokus pada health promotion dan preventifnya gitu ya, promotion, health communication, dan juga preventifnya. Saya punya expertise di bidang itu nih. Nah, ketika saya gabungkan, ketika saya belajar urban health, global health, saya bisa kayak saya bisa jadi expert nih di bidang health communication dan promotion untuk mencegah penyakit tidak menular itu semakin tinggi di Indonesia. Itu contoh saja seperti itu. Itu sih Kak Andrian, mungkin tipsnya. Tipsnya sangat berguna sekali ya. Jadi teman-teman yang sobat ASN semua bisa di-highlight tadi, motivation letter bukanlah CV gitu. Jadi tadi Kak Hans juga sudah memberikan beberapa tips kalau misalnya kita harus membuat masalah based on data, dan juga apa yang kita tawarkan, solusi apa yang kita tawarkan, dan juga tadi di akhir kita juga harus menampilkan kenapa sih kita butuh beasiswa DAD ini. Nah, itu mungkin tadi juga sempat udah terjawab nih. Tadi di awal saya bilang kok bisa sih dari D3-nya itu DKV, kemudian S1-nya ilmu komunikasi, kemudian sekarang ngambil kesehatan gitu di bidang kesehatan, kok bisa sih bisa diterima. Tapi kan saya juga sudah kasih beberapa orang kenapa ternyata walaupun nggak linear nih jurusannya bisa tetap diterima asalkan ada alasan itu, mungkin ada ternyata make sense juga ya kalau misal walaupun beda jumlahnya loncat-loncat tapi tetap bisa make sense mendapat beasiswa itu. Oke, terima kasih Kak Hans. Mungkin ini satu lagi Kak Hans, sebelum saya bacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Tadi Kak Hans juga sudah sempat menyinggung soal wawancara yang secara mendadak gitu. Ini agak cukup menarik juga, soalnya kan biasanya kayak kemarin LPDP yang minggu lalu kita bahas, itu mereka sudah mendapatkan jadwal paling nggak 1 minggu sebelumnya gitu. Walaupun belum ada jadwal pasti, at least udah dikasih tahu bahwa wawancara dimulai tanggal 5 gitu. Nah, ini enggak ditelepon langsung, dan saya juga sempat baca blog salah satu penerima DAD juga yang bilang kalau misalnya ditelepon 15 menit aja dikasih waktu untuk siap-siap sebelum akhirnya mereka wawancara gitu. Ini sangat menarik sekali kan. Jadi kalau misalnya udah sampai di suatu tahap kita harus ready kapanpun ya. Nah, Kak Hans boleh kasih nggak kira-kira apa aja sih pertanyaan yang umumnya, yang lazimnya dilontarkan oleh pewawancara? Ya, ini memang menarik sih. Saya juga waktu itu sebenarnya agak grogi juga. Jadi gini, apalagi waktu itu saya pas lagi ikut eventnya itu yang tadi saya menang juara 2 Young Changemaker itu, saya lagi ikut event itu, dan waktu itu saya sekitar setengah jam sebelum presentasi saya itu kan setengah jam sebelumnya itu ya. Nah, sebelum presentasi itu saya malah ditelepon gitu, jadi kayak saya paniknya double gitu. Groginya double akhirnya. Nah, jadi gini teman-teman, saya highlight lagi ya, DAD ini strongnya adalah kalau teman-teman bagus di CV dan motivation letter. Nah, berarti teman-teman tadi kan saya sudah kasih tips tuh motivation letternya, tipsnya bikin motivation letter bagaimana supaya menarik, supaya memikat gitu ya. Nah, teman-teman nanti ketika nulis di CV, itulah nanti CV-nya akan ditanyakan
akan kayak diklarifikasi lah. Kalau CV kan pasti akan berbeda-beda ya. Nah, silakan teman-teman bisa tulis CV ini kayak ya udah achievement teman-teman gitu. Apalagi yang achievement yang sangat-sangat berhubungan dengan pekerjaan teman-teman, future karir teman-teman, dan juga relate dengan jurusan yang teman-teman mau daftar, itu tampilkan di situ gitu ya. Dan apalagi achievement yang mungkin punya impact yang besar gitu ya, itu teman-teman juga tampilkan saja di situ. Nah, nanti ketika wawancara itu sebenarnya kayak kita tuh hanya klarifikasi saja sih gitu, karena kita sudah masuk shortlist nih, mereka sudah minat nih dengan kita, sudah terpikat nih dengan kita gitu. Jadi kayak ya udah klarifikasi doang. Bahkan waktu itu ini mungkin beda-beda ya, case-nya akan berbeda-beda. Teman saya waktu itu wawancara yang angkatan saya di univ lain, di jurusan lain, itu sangat menegangkan wawancaranya, tapi dia memang sudah dikasih tahu sebelumnya untuk jadwal wawancara. Nah, saya tidak dikasih tahu, tiba-tiba ditelepon, dan wawancaranya saya waktu itu alhamdulillah malah kita kayak ketawa-ketawa gitu sih karena waktu pas wawancara ada di akhir tuh kayak mereka penasaran juga kenapa sih nama saya Lufthansa gitu kan. Jadi kayak mereka juga nanya-nanya, dan ketika saya jelaskan malah mereka ketawa-ketawa gitu sih. Jadi kayak oh ya gitu loh. Nah, tapi yang jelas ketika wawancara kita hanya ditanyain kayak mengklarifikasi ketika kita tulis di CV, berarti ya kita harus bisa jelasin tuh, misalnya CV kita ada tulis A gitu ya, kita harus bisa jelasin nih waktu kamu pas ngelakuin A ini gimana gitu, kayak ya udah ditanyain aja gitu sih. Oke Kak Hans, terima kasih nih. Jadi Sobat ASN semua di sini kita bisa tangkap ya, kalau misalnya untuk DAAD ini berarti ketika kita apply kita harus strong banget nih di CV dan juga motivation letter, karena nanti disitulah yang akan digali lebih dalam lagi ketika kita sampai ke tahap wawancara gitu. Dan gimana cara kita memikat pertama kali ke university adalah ya dari CV dan juga motivation letter kita gitu. Jadi harus dikuatkan, sangat strong sekali CV dan motivation letter juga kita. Dan ternyata juga tadi wawancara ini juga beda-beda setiap orang ya Kak ya, ada yang beda-beda, jadi tergantung jurusan lah ya. Berarti ini untung-untungan aja ya, kalau misalnya beruntung ya bisa dikasih waktu kita bisa persiapan sebelumnya. Kalau misalnya jauh lebih beruntung ya kayak Kak Hans ini telepon langsung wawancara.